Guys, dalam studi perkotaan, kita mengenal beberapa tokoh akademisi yang berpengaruh. Berikut adalah daftar akademisi dan penulis buku perkotaan yang dianggap paling berpengaruh di dunia berdasarkan dampak karya mereka dalam studi perkotaan, perencanaan kota, dan teori urban. Pengaruh mereka diukur dari luasnya sitasi, relevansi karya dalam diskursus akademik, dan kontribusi terhadap kebijakan atau praktik urban. Saya akan fokus pada tokoh yang karyanya memiliki resonansi global dan mencakup berbagai perspektif disiplin. Pertama, Jean Jacob, tahun 1916 sampai tahun 2006. Amerika Serikat. Karya utama, The Death and Life of Great American Cities, 1961. Kontribusi, Jacob mengubah cara pandang terhadap perencanaan kota, dengan menekankan pentingnya komunitas lokal, keberagaman penggunaan lahan, dan vitalitas ruang publik. Kritiknya terhadap perencanaan top-down, seperti proyek Robert Moses, menginspirasi gerakan urbanisme yang berpusat pada manusia. Pengaruh buku ini tetap menjadi acuan utama dalam studi perkotaan dan perencanaan kota, memengaruhi kebijakan di banyak kota di seluruh dunia. Mengapa berpengaruh? Pendekatannya yang berbasis observasi langsung dan naratif yang mudah diakses, membuat idenya relevan bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Kedua, David Harvey, 1935 sekarang, Inggris. Karya utama, Social Justice and the City, 1973. The Condition of Postmodernity, 1989. Rebel Cities, 2012. Kontribusi, Harvey, seorang geografer Marxis, menganalisis bagaimana kapitalisme membentuk ruang perkotaan, menyebabkan ketimpangan, gentrifikasi, dan krisis urban. Konsepnya seperti hak atas kota, right to the city, menjadi kerangka penting dalam studi perkotaan kritis. Pengaruh karyanya banyak disitasi dalam geografi, sosiologi, dan studi perkotaan, memengaruhi gerakan sosial dan kebijakan perkotaan, terutama di kota-kota yang menghadapi neoliberalisme. Mengapa berpengaruh? Analisisnya yang mendalam tentang ekonomi politik kota memberikan lensa kritis untuk memahami urbanisasi global. Ketiga, Saskia Sassen, 1947 sekarang. Belanda, Amerika Serikat. Karya utama, The Global City, 1991. Cities in a World Economy, 1994. Kontribusi, Sassen memperkenalkan konsep kota global, menyoroti peran kota, seperti New York, London, dan Tokyo, dalam ekonomi dunia. Ia juga membahas polarisasi sosial dan dampak globalisasi pada ketimpangan di perkotaan. Pengaruh konsep kota global menjadi fondasi dalam studi urbanisasi transnasional, memengaruhi penelitian tentang ekonomi perkotaan dan migrasi. Mengapa berpengaruh? Karyanya memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara kota dan globalisasi, relevan di era urbanisasi cepat. Keempat, Mike Davis, tahun 1946 sampai tahun 2022, Amerika Serikat. Karya utama, City of Quartz, 1990. Planet of Slums, 2006. Kontribusi, Davis menganalisis dinamika perkotaan dari perspektif sejarah dan sosial, dengan fokus pada ketimpangan dan marginalisasi. Planet of Slums menyoroti pertumbuhan kawasan kumuh di negara berkembang sebagai konsekuensi globalisasi dan neoliberalisme. Pengaruh karyanya memengaruhi studi tentang urbanisasi di global selatan dan kebijakan pembangunan perkotaan, terutama dalam konteks kemiskinan urban. Mengapa berpengaruh? Gaya penulisannya yang naratif dan kritis membuat isu perkotaan mudah dipahami, sekaligus mendorong diskusi tentang keadilan sosial. Kelima, Manuel Castells, 1942 sekarang, Spanyol. Karya utama, The Urban Question, 1977. The Informational City, 1989. The Rise of the Network Society, 1996. Kontribusi, Castells menganalisis bagaimana teknologi informasi
dan globalisasi, mengubah struktur perkotaan. Ia memperkenalkan konsep Space of Flows, yang menjelaskan bagaimana jaringan global membentuk kota modern. Pengaruh karyanya banyak digunakan dalam sosiologi perkotaan dan studi tentang kota di era digital, memengaruhi penelitian tentang smart cities dan ekonomi jaringan. Mengapa berpengaruh? Pendekatannya yang interdisipliner, menghubungkan teknologi, ekonomi, dan ruang perkotaan, relevan dengan perkembangan kota kontemporer. Keenam, Henri Lefebvre, tahun 1901 sampai tahun 1991, Prancis. Karya utama, The Production of Space 1974. The Urban Revolution, 1970. Critique of Everyday Life tahun 1947 sampai tahun 1981. Kontribusi, Lefebvre memperkenalkan gagasan bahwa ruang perkotaan adalah produk sosial, dibentuk oleh kekuatan ekonomi, politik, dan budaya. Konsep hak atas kota yang ia gagas menjadi inspirasi bagi banyak gerakan urban. Pengaruh karyanya menjadi dasar studi perkotaan kritis, memengaruhi akademisi seperti David Harvey dan gerakan sosial di seluruh dunia. Mengapa berpengaruh? Pemikirannya yang filosofis memberikan kerangka teoritis untuk memahami dinamika ruang dan kekuasaan di kota. Catatan tambahan, kriteria pemilihan tokoh-tokoh ini dipilih berdasarkan dampak global karya mereka, yang terlihat dari sitasi akademik, pengaruh pada kebijakan urban, dan relevansi lintas waktu. Mereka berasal dari disiplin berbeda, geografi, sosiologi, perencanaan kota, untuk mencerminkan keragaman pendekatan. Dalam studi perkotaan, konteks global, gue sengaja memilih tokoh dari Barat, karena banyak karya mereka, yang menjadi acuan global, tetapi pengaruhnya juga terasa, di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, melalui penerjemahan, dan adaptasi lokal. Sayangnya, kurangnya data spesifik tentang akademisi dari Indonesia atau Asia yang memiliki pengaruh global sebanding membuat daftar ini didominasi oleh tokoh Barat. Keterbatasan pengaruh diukur dari literatur akademik dan dampak yang terdokumentasi. Beberapa tokoh seperti Edward Soja Postmetropolis atau Peter Hall Cities in Civilization juga berpengaruh. Tetapi gue pilih yang paling sering disitasi dan memiliki resonansi luas. Oke guys, selamat berpetualang di rimba pustaka perkotaan ya. Jangan lupa tinggalkan komen dan follow akun